menarik ya dari siapa? Bukan pertanyaan sih ya, ada konon katanya ya, ini soalnya Dewa belum baca hadisnya. Orang yang bernama Muhammad atau Ahmad pada saat wafat nanti katanya diharamkan kena api neraka. Dewa sendiri bingung kan, wah bagaimana kelakuan dia, kata Dewa begitu. Lucu juga. Bingung, tapi hadisnya Dewa sendiri belum lihat ya Bang Jumai hadisnya ya. Saja baru dengar. So benar tidaknya Dewa sendiri kurang begitu paham ya, tapi orang itu meyakinkan. Ya sudah kalau gitu ganti nama semua jadi Muhammad. Kasihan nama Bang Handi malah Dewa Bang. Handi kasihan, nggak ada nama Muhammad dia. Tapi hadisnya nggak ini ya. Dewa sendiri baru denger sih itu. Ya, lihat dulu lah sama Dewa. Kelihatannya teman-teman Oten itu berusaha menghindar dari Bang Suma kayaknya. Ini ada nih katanya takut. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam, Shalom. Ya, salam. Oke, karena beliau akhirnya sesuai dengan janji saya, jika ada Oten yang naik saya langsung akan kirimkan donat. Donat. Ya, Terima kasih, Om. selamat malam Terima Bang. kasih donatnya. Sama-sama Bang, silahkan Bang, ada yang ingin ditanyakan Bang? Saya kalau dipertanyakan apa mau dipertanyakan? Hostnya juga salah. Jadi apa ini Bang? Ada yang mau kita bahas, mau bertanya. Ah, itulah. Oke Bang Ali, ada yang mau kita bahas Bang? Nah, gitu. Sudah siapkan kopi Bang? Kopi belum dikirim nih kopinya nih. Oh ya, kan saya sudah kirim donat nih. Ntar saya kirim Baru kopinya dong lagi Bang. kirim kopinya belum. Kirim Ya. donat tapi yang dimakan tengahnya aja, Bang. Iya, tengahnya aja. Iya. Ya silakan Bang Ali. Sebenarnya kan ini asal muasal Kristen dan Islam. Kalau asal muasal kan pasti ada yang pertama dan ada yang kapan terakhir muncul. Iya. Saya mau nanyakan kenapa yang terakhir muncul menyatakan diri yang paling benar gitu loh. Baik. Jadi gini, Bang. Di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi di Islam diajarkan melalui Al-Quran bahwa ajaran para nabi itu adalah ajaran berserah diri. Kepada apa? Kepada aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diberi aturan. Ketika Nabi Adam mentaati aturan itu, maka Nabi Adam disebut orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, sedangkan di dalam pemahaman kami, Islam itu sendiri adalah ketundukan terhadap apa yang diperintahkan kepada oknum. Nah, sehingga Islam ini, Bang, berasal dari kata yaslamu salam, yang artinya damai, selamat atau sejahtera. Barang siapa yang kemudian berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, maka mereka disebut Muslim. Nah, sehingga ajaran Islam itu memang dari dulu ada. Ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk taat kepada perintah, maka perintah itu yang menyebabkan dia kemudian menjadi seorang yang Muslim. Jadi kata Islam itu mengandung makna dan prinsip-prinsip yang mampu kemudian didefinisikan secara terpisah. Kalau dipahami secara lebih detail, maka Islam
sesuai dengan definisinya itu memiliki kaidah. Pertama, ketundukan. Jadi Islam itu adalah ketundukan terhadap kaidah atau perintah yang didatangkan oleh Allah atau Tuhan pencipta dan bumi kepada manusia. Islam itu juga bisa diartikan sebagai wahyu Allah, tertera di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19 yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian Islam itu juga adalah agama atau jalan atau dinul yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi. Contoh dalam Al-Quran, ini terakhir dari saya sebelum saudara ambil alih. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi agama Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, agama itu atau aturan itu kemudian disempurnakan, ya, disempurnakan oleh beliau. Begitu bang. Berarti Islam itu menaati seluruh perintah Allah ya. Islam itu sendiri yang tadi saya katakan kepada saudara berasal dari kata yaslam. Yaslamu atau aslama yang maknanya berserah diri. Ya. Berserah diri kepada Allah. Ya, berarti betul. semua agama Islam dok, karena kan semua agama mengajarkan berserah diri kepada Allah. Iya, betul. Pada Tuhannya. Yes. Dan Islam dong. Iya. Ya, cuman masalah. Oke. Islam dong. Jadi kalau berbicara mengenai aslama, berserah diri, itu berserah diri kepada perintah Allah, bukan kepada perintah manusia, gitu bang. Makanya dikatakan aslama. Aslama atau salima yuslimu islaman, yang artinya patuh atau tunduk. Nah, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Jadi kalau misalnya Nabi Adam tunduk kepada perintah, ya dia disebut aslama, dia disebut sebagai Islam, orang Islam dia. Kedudukannya sebagai Muslim. Nabi Abraham alaihissalam diberikan perintah. Ketika Nabi Abraham taat kepada perintah itu, berserah diri kepada perintah itu, ya maka dia kemudian Islam atau dia Muslim. Sama bang, kalau boleh saya pinjam di Galatia 4 nomor 4, Yesus berserah diri tunduk kepada hukum Taurat, berarti Yesus itu Islam, dia itu adalah Muslim, karena dia tidak ingkar terhadap perintah Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel, sedangkan Yesus sendiri adalah Bani Israel, dan dia takluk kepada hukum Taurat, itu artinya berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Muslim dia itu, Yesus itu bang. Oke. Iya. Lalu tadi kan disebutkan Isa itu taat kepada hukum Taurat. Iya. Apakah hukum Taurat di Muslim itu sama dengan Taurat di Kristen? Jadi gini, yang memiliki hukum Taurat itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam yang memiliki Taurat, bukan Islam, bukan juga Kristen. Al-Quran mengajarkan kepada kami itu seperti itu, dan juga kebetulan kami juga belajar tentang Bible, itu seirama bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu untuk membawa risalahku, untuk mengajarkan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam menerima kalimat, menerima aturan risalah dan menerima firman dari Allah, kata Allah selanjutnya, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Nah, Allah kemudian memerintahkan fakhusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Perintahkan kepada kaummu Bani Israel untuk berpegang sekuat-kuatnya, berpegang teguh dengan sebaik-baiknya kepada apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu hukum Taurat.
Sama di dalam Yeremia 31, Bung. 31 sampai 36. Aku akan memasukkan kepada batin setiap Bani Israel hukum Taurat itu, seirama dengan Ulangan 33 nomor 4, bahwa hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Jadi bukan umat Islam punya, juga bukan umat Kristen punya. Sementara Yesus itu adalah Bani Israel, berarti hukumnya wajib dia tunduk kepada hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Seperti itu. Berarti Yesus ini Muslim. Gitu, saudara. Silakan. Jadi Allah Nabi Musa itu beda dengan Allahnya Muslim. Sama. Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi. Makanya tadi saya menarasikan kepada saudara di dalam Al-Qur'an, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Abraham menyeru kepada keturunannya, anak-anaknya dan cucu-cucunya serta semua keturunannya, innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, ya baniya. Ini Abraham ini. Sesungguhnya Allah, itu disebut sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada keturunannya untuk kemudian bertuhan kepada apa yang disebut dengan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Bisa Anda baca, saudara baca dalam Kisah Para Rasul, di Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan mengadakan perjanjian kekalku dengan engkau, dengan anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Seirama dengan itu. Seperti itu, Bang. Lalu gini Bang Juma, Iya. apakah berarti di situ artinya hukum Taurat itu tidak berlaku untuk umat Muslim? Betul. Benar, saudara. Dan kenapa? Karena itu hukum untuk Bani Israel saja, bukan untuk di luar Bani Israel. Tadi kita Tadi pernyataannya Allah dengan Bani Israel dengan Allah yang Muslim itu sama, karena itu kan perintah Allah. Iya, perintah Allah. Ada ayat yang lainnya dibilang tidak usah menjalankan hukum Taurat. Apakah ada ayatnya? Jadi gini, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tadi sudah saya bacakan dalilnya kepada saudara, bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa, agar kemudian mereka Bani Israel berpegang teguh kepada aturan Taurat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di dalam Mazmur 147 di data nomor berapa itu kalau saya nggak salah, dikatakan bahwa perintah-perintah Tuhan memberikan perintah kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel, dan Tuhan tidak memberikan perintah-perintah itu kepada bangsa lain, dan perintah Tuhan bangsa lain tidak kenal. Artinya itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen, juga bukan untuk Islam. Gitu, Bang. Tapi Tuhan kami sama. Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan Tuhan yang datang kepada Bani Ismail itu sama. Maha Suci, Maha Tinggi. Seperti itu. Jadi saya bingungnya gini Om. Iya, silakan. Ya Allah itu pilih-pilih kasih dong. Kenapa udah masuk di Muslim itu tidak dijalankan hukum Taurat, pada zamannya Musa dikasih hukum Taurat? Jadi gini, syariat itu adalah ketetapan-ketetapan, rukun-rukun yang datang kepada Bani Israel. Jadi hukum yang datang kepada Bani Israel mengikat Bani Israel. Itu. Makanya ketika Al-Quran menerasikan
apa yang kemudian datang kepada Bani Israel itu hanya mengikat mereka. Allah membuat perjanjian dengan mereka, dengan Bani Israel. Dia diangkat, derajat mereka itu diangkat oleh Allah, ya, dibandingkan bangsa yang lain. Makanya ketika datang seorang penolong setelah sampai sekarang diangkat. Oh enggak lagi, karena mereka melanggar semua janji Allah yang datang kepada mereka. Saudara boleh baca di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah mulai dari ayat 12. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Allah mengangkat ke-12 bangsa dari Bani Israel, ke-12 suku Bani Israel itu sebagai bangsa pilihan. Mereka diperintahkan kemudian dengan aturan-aturan. Tetapi kemudian kata Allah, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi mereka melanggar janji-janji mereka, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Itulah yang terjadi. Tapi apakah kemudian Allah tidak membuka maaf kepada Bani Israel? Allah buka maaf. Allah membuka maaf dengan cara apa? Menyeru mereka untuk ikut kepada Islam. Ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasara, sungguh telah datang rasul kami kepada kalian untuk menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, Al-Quran yang dimaksud, diperintahkan mereka ikut kepada Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanan subulan salam. Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, wahai Nasrani, ahli kitab, kalau kalian ingin selamat, maka dengan Al-Quran itu kemudian Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kalau mau selamat, ikut kepada jalan keselamatan terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bang. Oke, sekarang masuk dalam keselamatan tadi. Keselamatan itu maksudnya bagaimana? Iya. Jadi di dalam Islam itu, ketika kita berbicara mengenai kaidah keselamatan, jelas sekali keselamatan dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, keselamatan itu diperoleh dengan ketaatan. Tadi kita berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai ketaatan kepada aturan, maka mereka adalah muslim. Nah, apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihah lanubawwi annahum minal jannah ghurufan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha na'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman, ya, tadi beriman kan, Islam itu kan beriman dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu kan amalan-amalan, perintah-perintah, selayaknya hukum Taurat memiliki aturan-aturan, perintah-perintah. Sungguh, kata Allah, sungguh akan diberikan tempat yang tinggi di dalam surga, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan, kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat amalan soleh, berbuat kebajikan. Itu. Jadi keselamatan itu diperoleh sama seperti pengajaran Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Ketika Yesus ditanya, "Wahai guru, perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke surga?" Apa kata Yesus? Supaya kamu bisa belum sampai ke situ, belum sampai ke sana. Itu sedekah, itu infak, itu zakat, itu belum di situ. Kata Yesus di Matius 19, lakukan segala perintah Allah. Coba, artinya mereka diajarkan untuk melakukan kebajikan. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihah fahum fi raudatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman, Islam baik yang tadi dari Nabi Adam, Abraham, Nabi Musa, Yesus, yang beriman kemudian dan mengerjakan kebajikan, maka mereka dalam taman surga bergembira. Al-Quran yang menarasikan itu. Jadi keselamatan itu ujung-ujungnya adalah surga. Dan surga diperoleh itu ketika orang itu taat kepada hukum, syariat, ketetapan, ketentuan yang diajarkan oleh para nabi kepada mereka, kaumnya masing-masing. Jadi saya simpulkan, Bang, Adam alaihissalam diberi perintah untuk dirinya dan istrinya.
Mentaatinya menjadikan dia menjadi seorang muslim. Perintah ini adalah jalan keselamatan, itulah Islam. Abraham alaihissalam diberi perintah untuk korbankan anaknya, lalu kemudian untuk melakukan sunat, untuk mentauhidkan Allah. Dia taati itu, berarti dia adalah seorang muslim yang menjalankan jalan keselamatan, Islam. Nah, lalu kemudian kita loncat ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diberi perintah ketaatan, aturan main dan seterusnya. Mereka yang taat kepada Nabi Musa melalui ajaran Taurat, mereka adalah menjalankan syariat Islam. Mereka muslim. Begitu juga ketika Yesus datang memberikan aturan untuk mereka mentaati hikmat Injil. Apa itu? Kembali kepada hukum Taurat. Yang taat kepada Yesus selamat. Selamat, bukan yang menyembah ya, tapi yang taat kepada Yesus pasti selamat. Terakhir datang Nabi terakhir, Rasulullah Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut muslim, mereka bergembira di surga. Fahum fi raudatin yuhbarun. Maka mereka di dalam taman surga bergembira dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu Bang, kaidah Islam itu seperti itu. Ada lagi? Kalau boleh saya simpulkan, Silakan. ini kan kalau di Kristen ya, ini menurut Kristen, Silakan. Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, Siap. baru sampailah kepada Musa. Musa memberikan Tuhan memberikan peraturan kepada Musa yang harus ditaati oleh Bani Israel. Iya. Tetapi di Kristen, peraturan Taurat itu masih ditaati sampai sekarang. Menerima Iya. Jesus Christ sebagai Iya. Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keselamatan yang ada di Kristen. Oke. Itu sih bedanya ya Bang ya. Oke, baik. Sedikit saya ingin menyangga kalau saudara mengatakan Taurat masih ada di Kristen. Betul. Ada dua hal. Yang pertama, kok bisa ya? Bukankah Taurat itu untuk Bani Israel? Kristen bukan Bani Israel. Itu yang pertama. Kedua, adalah gagal berpikir, gagal iman ketika saudara mengatakan Kristen menjalankan Taurat. Karena di dalam Galatia 3 nomor 23 tidak ada hidup di bawah Taurat. Tidak ada lagi hidup di bawah Taurat. Kristen menurut Galatia 3 22 sampai 25. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kitab Roma 3 20 dan juga data nomor 28, di situ dikenal dengan pengajaran doktrin dan dogma Paulus mengatakan dengan Taurat itu kemudian manusia mengenal dosa. Di Roma 3 nomor 11 tidak ada manusia benar karena menjalankan Taurat. Galatia 2 nomor 16 tidak benar karena melakukan hukum Taurat. Filipi 3 nomor 8 Taurat dianggap sampah oleh Paulus. 1 Korintus 15:56 Taurat adalah sengat maut. Nah, ini dua hal yang menjadi pokok yang sangat fundamental di dalam iman saudara. Pertama, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, di agama Anda itu tidak ada Taurat dan justru Paulus, mohon maaf, data saya sajikan tadi Galatia, Roma dan juga Filipi. 1 Korintus 16. Roma berapa tadi Om? Roma 3 coba Anda dalami ya, Roma 3. Silakan. Ayat 12. Data 11 20 28. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Silakan. Di Roma 3 ayat 11, tidak Iya. ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu ayat 11. Terus 20-nya? Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah Karena karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat mengenal dosa. Gimana itu Bang? Apa betul Semua begitu? manusia adalah orang berdosa. Nah, terus Perikopnya kan semua manusia orang berdosa. Jadi kalau di sini menerangkan bahwa kenapa dibilang orang berdosa? Karena pada saat Adam dan Hawa aja datang ke dunia ini sudah berdosa. Itu menerangkan hal yang seperti itu. Jadi bukan berarti tidak melakukan hukum Taurat.
Ya, hukum Taurat. Kan semua orang berdosa. Oke, hukum Taurat yang dilakukan teman Kristen ini apa faedahnya? Karena bukan, kalau namanya perintah Allah tuh tidak ada faedah, Om. Ya, tapi itu perintah bukan untuk Kristen, saudaraku. Itu untuk Bani Israel. Jadi ibarat kata dalam Alkitab tidak ada Gini. menerangkan, tidak berlaku lagi, tidak dijalankan lagi hukum Taurat. Karena dalam kitab Matius diterangkan lebih baik bumi dan langit lenyap daripada satu Iya. dari titik hukum Allah itu batal. Oke. Terus mana yang benar? Menurut Paulus di dalam kitab saudara Galatia 2 nomor 23, hukum Taurat itu tidak berguna. Mana yang benar kira-kira? Galatia Galatia 3 nomor 23 sampai 25 coba. Galatia 3 ayat 12 ya. Iya. Kebetulan saya lagi megang Alkitab. Iya, silakan. Dan sambil saudara cari, dan kalaupun misalnya teman-teman Kristen ini taat kepada hukum Taurat, itu Ya. sia-sia karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, itu untuk Bani Israel. Iya. Karena untuk menerima keselamatan itu kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus untuk Bani Israel masalahnya. Yesus itu datang sekarang untuk seluruh umat manusia. Tidak ada dalilnya, Bang. Itu tidak ada dalil itu. Itu asumsi aja dari Karena gereja. Tuhan perintahkan gini, Iya. pergilah jadikan segala bangsa muridku. Iya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Iya. Kudus. Ke seluruh bangsa dikatakan, bukan ke seluruh umat Yahudi. Pernah baca dalilnya dalam bentuk original teks? Coba original teksnya saya belum pernah baca itu. Iya. Mungkin ada teman yang bisa menunjukkan. Dalam Galatia berapa tadi, Om? 23. Galatia 3 ayat 12. Ayat 23. 23. Ayat 23. Hukum Taurat dan janji ya, judulnya itu ya. Iya. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Tetapi Di sini iman itu di huruf kecil lah. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Lalu ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, itu dibilang tuh. Malah Iya. penuntun lagi dibilang. iya, sebelum Kristus Ayat 24. sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ah, udah jelas, Om. Iya, sekarang iman itu telah datang. Dijalankan. Enggak. Coba baca 25-nya coba. Ayat 25. Iya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, tidak lagi kan? Pengawasan penuntun di sini artinya apa, Om? Ya, tadi penuntun kan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun. Coba Sebab iman kembali ke data 24-nya. Kembali ke data 24. Jadi hukum Taurat. Oke, penuntun, oke. Oke. Di bawah Jadi pengawasan penuntun. iya, jadi Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Dan memang tidak, karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Sebab kamu semua ada anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kan? iya, Dalam hal terus ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada lagi hamba. Berarti kan sudah jelas. ya terus Yesus itu datang untuk seluruh umat. Tidak Ya, untuk terus? orang Yahudi, tidak untuk orang Yunani, atau tidak ada lagi hamba. Untuk semua orang. Ya, Tidak ada terus? laki-laki atau perempuan. Karena semua terus? adalah satu di dalam Kristus. iya, terus Kan luar biasa, Tom. iya, terus Dan lanjut. karena kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham Iya. dan berhak menerima janji Allah. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Galatia ini diperuntukkan untuk Bani Israel atau untuk Romawi saja? Di sini dibilang bukan lagi tidak untuk orang Yahudi, Iya, bukan lagi untuk orang Yunani. iya, Bukan berarti bukan untuk tidak orang Yahudi. Kalau dibilang sini bukan lagi untuk orang Yahudi, Yahudi tetap diserahkan, terserah Yahudi mau menerima atau tidak, tapi diserahkan seluruh yang mau menerima
Yesus Kristus. Iya, sekarang apakah ini berlaku untuk orang Yahudi? Itu yang menjadi masalah. Ini kan jualan Paulus kepada orang Galatia, bahwa kita tidak lagi kemudian hidup di bawah hukum Taurat. Kita ini siapa? Bani Israel. Pada saat itu Paulus itu orang apa dia? Orang Romawi kah? Orang Yahudi kah? Atau Dia orang Romawi. Dia orang Romawi. Di dalam Galatia 1 nomor 16, nomor 17 dia mengaku diutus kepada non-Yahudi. non-Yahudi. Yes. Kenapa pada saat itu dia diutus pada non-Yahudi? Karena umat Yahudi menolak Yesus sebagai umat orang apa yang diutus oleh, misalnya kita ikutkan diutus lah dulu ya, diutus oleh Allah. Mereka menolak karena Yesus itu anak tukang kayu, hasil dari hubungan Maria dan Yusuf menurut mereka. Oke, baik. Berarti Yesus itu Mesias kan? Mesias. Nah, juru selamat. Yesus ditolak oleh Israel, Bani Israel sebagai Mesias. Ya. Ada tidak mereka menolak Yesus sebagai Elohim? Sebagai manusia aja mereka tolak, apalagi sebagai Elohim. Nah, itu dia. Makanya nanti jadi lucu karena Yesus itu Elohim bagi teman Kristen. Ada tidak Yesus ditolak sebagai Yod-Heh-Vav-He Jadi oleh Bani masalah, Israel? Kalau untuk Bani Israel itu kan istilahnya diserahkan kepada mereka lagi. Ya, itu. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu nyata. Iya, nyata. Itu betul. Nyata. Ya, orang Yahudi juga mengakui itu kok. Orang yang dari surga lah yang bisa terangkat ke surga gitu. Oh, banyak yang terangkat ke surga selain Yesus, banyak. Itu diangkat. Ini terangkat sendiri, naik sendiri ke atas. Oh, enggak, bukan begitu. Jadi gini, Bagaimana? Bukan begitu bagaimana? sabar. Begitu. Sabar, Bang, sabar. Siapa yang mengangkat Yesus? Diangkat dan terangkat itu beda loh. Tenang. Boh, Tenang. Itu berarti ada yang membawa. Bang Suma. Iya. Bang Suma diangkat dan terangkat itu beda, Bang Suma. Beda. Oh iya, beda ya. Iya. Contohnya saya angkat Bang Suma Berarti ke ada yang membawa. atas Kalau rumah. terangkat dia naik sendiri. Oh gitu. Kalau terangkat saya punya kekuasaan sendiri untuk mengangkat diri saya sendiri. Gitu loh. Iya, kita berbicara bangkit dulu sebelum terangkat ke surga. Kita bicara bangkit dulu. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri. Di mana dalilnya? Pada hari ketiga dia bangkit. Enggak. Dalilnya dulu. Kalau saya menyajikan data, Anda mohon sajikan data juga. Kisah Para Rasul 2:36. Coba. Dalam kitab Lukas. Iya. Kisah 2:32. Kisah 32. Kisah 2:32. Kan ya, yang Oke, kita mengatakan ikutan saja ya. sendiri. Ya. Kisah 3 ayat 32. Kisah 2:32. Oh, hari Pentakosta ya Om ya. Iya. Ini hari keturunan Roh Kudus. Pentakosta artinya. Biar mungkin Iya, ini kita berbicara mengenai dibangkitkan dulu sebelum terangkat. Oke. Karena kalau dalam kisah 2 ini mengenai hari Pentakosta, hari kebangkitan Roh Kudus. Oke, jadi umat Yesus murid. Ya, dibaca dulu Bang dalilnya, Bang. Dibaca dulu. Kisah dibaca dulu, 2 Bang. ayat 32 ya. Iya, dibaca, Bang. Bang Handi udah mulai turun deh ya. Enggak, cuma sekedar doang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, khotbah Petrus ini judulnya Om ya. Iya, terserah judulnya apapun itu, yang jelas Yesus Karena kan Om dibangkitkan belajar dulu. Alkitab kan supaya bisa lebih jelas lagi gitu kan. Iya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan Allah di sini ya, dijelaskan Iya, gitu ya. Ada ya. Berarti Yesus dibangkitkan. Hal ini kami semua adalah saksi. Dan sudah ia tinggal dalam tangan kanan Allah yang maha dan menerima Roh Kudus di janji itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di ayat 35. Kita baca semuanya Om biar jelas ya Om ya. Enggak usah terlalu panjang. Tadi aja, Bang. Iya. Kita bahas ya. Iya. Jadi gimana? Di sini kan Yesus dibangkitkan. Ya, di sini khotbah Petrus di sini dibilang Yesus dibangkitkan. Ya udah, selesai. Karena di dalam ayat yang lain dijelaskan pada hari ketiga ia bangkit. Iya, dibangkitkan. Memang bangkit karena dibangkitkan. Kan gitu. Karena Isa itu berkuasa. Nggak usah muter bang, dibangkitkan ya udah, terima kenyataan lah, udah baru pindah, udah jangan diperlebar lagi, udah Yang lah. membangkitkan siapa guru dah, Bang Handi? Allah Iya, di sini. jelas ya. Jadi gini Om, Balasnya satu-satu. kalau kami beriman bahwa Yesus itu adalah Allah, Lah sebenarnya di sini bangkit. Dari mana ilmunya, saudaraku? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus itu adalah Allah? Mungkin maksud saudara Yesus itu adalah Zeus atau Jupiter. Itu sudah lain konteks kalau kita berbicara. Oh, nggak bisa, karena kitab saudara saja ini menggunakan bahasa Yunani, dan agama Anda ini pertama kali disebarkan oleh orang Farisi untuk Yunani, bukan untuk orang Arab. Tidak ada penyimpangan ke Zeus gitu, tidak ada Om. Menjelaskan Zeus tidak ada. Enggak, masalahnya gini loh, bahasa kitab saudara itu kan bahasa Yunani kan? Kalau di sini bahasa Indonesia sekarang ini sobat. Iya, yang di sini, yang kita tanya awalnya, cakupan, muatan, runutan, bukan, itu kitabnya Yahudi. Yang kita tanya kitabnya Kristen. Kitabnya Yahudi jangan diganggu, itu hukum Taurat untuk mereka. Kitab Basra sih saya tidak terlalu ini ya Om ya, karena memikirkan sekarang yang ada di depan saya, karena itu yang saya imanin. Oh, nggak bisa begitu, berarti iman Anda nggak bertumbuh, statis dia berarti. Iya kan, Anda tidak mau belajar original teks kitab Anda menyatakan apa, itu dulu yang penting. Bagaimana Anda bisa mengatakan terjemahan itu sudah benar kalau Anda tidak tahu? Kalau Yesus mengatakan apa coba Om? Yang mana? Original teksnya. Ya tadi kan, yang tadi kan sudah dijelaskan. Dibangkitkan, kan gitu. Ketika dia dibangkitkan, ada yang membangkitkan. Yang membangkitkan itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Theos. Theosnya orang Yunani secara bahasa dan rasa bahasa itu adalah Zeus. Berarti yang membangkitkan Yesus adalah Zeus. Kan gitu. Oke. Nah, Anda mengatakan Yesus adalah Allah, keliru. Yesus adalah Zeus. Itu berbetul. Itu menurut Om. Enggak, karena kitab Anda itu untuk Yunani dan bahasa Yunani. Di mana ayatnya Yesus adalah Zeus? Dengar dulu. Kalau kitab saudara itu dituliskan untuk orang Yahudi, maka tidak mungkin kemudian Anda berani mengucapkan Yesus adalah Elohim kepada orang Yahudi, sedangkan dia sebagai sedangkan dia sebagai Mesias aja ditolak, apalagi sebagai Elohim. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama. Firman itu bukan Allah, saudaraku. Firman itu adalah Theos. Bahasa Yunani dong pakai, bahasa Yunani pakai. Coba. Itu kan menurut bahasa Om. Enggak bisa, Bung. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan. Di Islam itu diajarkan Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, dan Allah bukan makhluk. Dan Allah itu bukan makhluk. Yesus makhluk. Yang pernah menjadi makhluk bukan Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Islam, tapi Tuhannya Roma dan Yunani yang pernah jadi makhluk. Tuhannya Mesir kuno, Tuhannya India yang pernah menjadi makhluk, menjadi Hanuman, menjadi Hercules, Kerasakti. Itu Tuhannya orang. Gimana ceritanya tuh? Gimana? Jadi makhluk. Siapa? Kisahnya di Muslim.
Isa memang makhluk, dia nabi. Dari Roh Kudus. Betul. Itu dia. Nah, terus apa? Roh Kudus ini apa lagi? Di Kristen nggak ada Roh Kudus. Di Kristen itu yang ada adalah hantu suci, bukan Roh Kudus. Dari Zeus juga nggak itu yang di Al-Quran, Bang? Di Al-Quran tidak ada Zeus, nggak ada. Hantu suci bagaimana, Bang Suma? Hantu suci. Coba kembali ke original teks ya, kembali ke original teks. Kembali ke original teks kitab saudara. Jangan masuk ke Islam supaya punya harga diri dan jati diri. Karena gini, Gunakan pakaian sendiri. jangan masuk ke Islam, Bang Bro. Kenapa? Kan kita diskusi agama. Ini Guru Nda, aku mau share Guru Nda. Mereka nggak percaya kalau bahasa Yesus itu bahasanya Yunani. Yunani. Memang bahasa Yunani. Nah itu dia, berarti bukan Allah. Iya kan? Berarti bukan Roh Kudus. Gitu. Itu menguasai hampir semua bahasa Bukan yang karena memang bahasa penjajah waktu itu bahasa Yunani, gitu aja. Nggak usah terlalu tinggi. Makanya dan kitab saudara dituliskan untuk penjajah, bukan untuk yang dijajah, bukan untuk Yahudi. Jadi kitab saudara yang Anda pakai hari ini itu dituliskan bukan untuk Yahudi, karena Yahudi memahami tauhid. Tidak mungkin orang yang beragama tauhid bisa menerima tulisan-tulisan mereka, penulis kitab saudara. Maka penulis kitab saudara menuliskan untuk orang paganisme, orang Roma, orang Yunani, gitu. Di surah 6 ayat 19 itu ditentang ya Muhammad itu. Apa itu? Ditolak. Apa? Surah Apa? 6 gitu. Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa? Ya itu ditentang. Kenapa? Imam Kenapa Muhammad lari? itu coba deh. Siapa yang tentang imannya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Iya dibaca dong. Itu kan Quran, katanya khatam, hafal. Lah, kamu yang membawa berarti kamu baca. Sebagaimana saya membawa dalil kitabmu, saya yang baca. Baca dong kitab saya. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Coba Anda baca Quran. Anda membawa Quran berarti Anda harus bisa baca. Coba. Enggak bawa Quran lagi. Coba. Anda membawa Quran, menjelaskan Al-Quran kepada kami, kudu wajib Anda membaca Quran. Anda tidak bisa baca Quran. Ya dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Saudara tidak bisa kemudian membaca Quran. Anda bawa Quran. Dasar apa yang Anda bawa? Saksi kita adalah Allah. Ada Quran terjemahan bahasa Indonesia kan? Udah dulu. Kembali kepada tema. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk Islam, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Tapi masalahnya sekarang, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di kitabnya orang Kristen? Ada yang mencuri di sini. Ada yang mencuri. Sekarang Taurat. Ada yang mencuri kitabnya. Islam sekarang Taurat, Bang. Ada yang mencuri kitabnya orang Yahudi hari ini. Dan itu ketahuan. Siapa? Coba jawab. Sesat menjalankan Taurat. Ya, coba saudara jawab dulu. Antara Islam dan Kristen yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi itu siapa? Islam atau Kristen? Jawab ini dulu. Mana ada kitabnya orang Yahudi di Islam? Tidak ada perjanjian lama, tidak ada Zabur di Al-Qur'an, Nggak ada Zabur. Kan itu Taurat, Bang. Oh, itu karena sumbernya sama, yaitu Allah. Ya, tapi ya itu Taurat. Nah, sekarang yang Anda sebut perjanjian lama itu kitabnya siapa? Ajaran para rasul. Yang Anda sebut jadi rasulnya dong. Yang Anda sebut perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kitab Yahudi. Ya, kitab Yahudi. Apakah Kristen itu Yahudi? Iya, Yesus kan awalnya orang Yahudi. Saya tidak tanya Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya Kristen. Yang saya tanya Kristen. Apakah Taurat itu kitabnya Kristen? Ya, gabung. Ya, Kita gabung. Menjelaskan bahwa Yesus itu akan datang, Om. Iya, Karena kita Israel yang baru, saudara.
Kenapa ada di Kristen? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling berhubungan. Kata siapa? Kata siapa? Kata Yahudi atau kata Kristen? 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 Kata Yesus. Kristen lah kata kita. Kata Kristen gitu. Semua yang terjadi di perjanjian lama direfleksikan di perjanjian baru. Iya, itu kata Yahudi atau kata Kristen? Yahudi tidak menerima Yesus. Iya, itu makanya jangan Yesus dulu. Kitab, kita bicara kitab. Karena Yesus Yang Anda paparkan ini, saudara, yang Anda paparkan ini menurut Yahudi atau menurut Kristen? agama Kristen itu pengikut Kristus. Kristus siapa? Kristus siapa? Kristus siapa? Kan Paulus juga adalah Kristus. Paulus tidak ada disebut Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus, Paulus juga mengaku Kristus. Kristus juga adalah Paulus juga adalah Kristus, Bung. Jadi kalian itu menyelamat. Paulus jadi mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Oh tidak, Yesus juga tidak. Menurut Muslim. Tidak. Itu kenyataan, itu fakta. Itu fakta. Bang Bro, Apanya Bang Suma? Faktanya Ya, apa? itu bagian Tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan. Yesus itu tidak mati. Yesus yang asli maksudnya. Tadi kan Bang Suma bilang Yesus mati dibangkitkan. Kan ada dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapa. Dengar. Yesus anak Bapa dan Yesus ngomongnya Bang Suma. Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapa. Ini ngomongnya ngawur. Saya tanya samamu, benar enggak? Dengar. Tadi kamu membenarkan Yesus Dengar. mati dibangkitkan. Dengar. Kamu bilang bahwa Yesus mana yang benar menurut kamu? Bohong sekali kamu kelihatan. Saya tanya sama Gimana Bang Suma? jangan emosi lah, makanya kurangi makan guguk supaya tidak menggonggong kosong. Jadi gini, saudara, dengarkan saya. Pada saat Yesus ditangkap, apakah ada Yesus lain yang disebut Yesus Barabas, Yesus putra Bapa yang juga ditangkap? Ya atau tidak? Dan itu tidak ada, itu menurut Muslim. Loh, kalau di dalam kitab saudara ada gimana? Kalau di dalam kitab Anda ada gimana? Sekarang gini, Itu tunggu. Kalau di kitab saudara ada gimana? Ada yang disebut Yesus putra Bapa. Nah, sekarang yang Anda sembah ini Yesus putra Bapa atau Yesus putra Maria yang Anda sembah? Yesus itu lahir Kok dari Yesus itu lahir? Yesus itu lahir. Yang saya tanya, Bung, saya sampaikan kepada saya. Halo. Yesus itu ada dua. Halo, Bang Suma, Yang- kamu ngomong itu ngawur banget. Tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan, sekarang kamu menyangka lagi. Bagaimana kamu ini ngomong? Ada dua Tadi Yesus. kamu yang ngomong Yesus mati dibangkitkan. Kamu Ada menanyakan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kami. Sekarang kamu bantah lagi bahwa Yesus itu tidak mati. iya, nak jelas. Bagaimana Yesus kamu ngomong itu? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Kamu tidak membenarkan Ya, diri saja. Tidak Yesus itu menerima. ada dua. Yesus itu ada dua. Bahkan ada tiga. Yang terkenal itu ada tiga. Jadi kita bahas dua aja. Imannya Kristen dan Islam itu tidak bisa digabungkan. Nggak bisa, memang nggak bisa. Itu yang kamu sebut firman itu catatan-catatan Yunani. Dengarkan. Dengarkan. Oh, yang dipercaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang dipercaya adalah Isa, anak Maria, anak Miriam. Oke. Sementara yang kamu tuhankan itu, yang kamu tuhankan itu Yesus anak Bapa. Karena Om sendiri membilang tadi. Tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan. Kamu membenarkan di dalam Alkitab. Sekarang kamu sangka lagi. Bagaimana kau ini? Dengarkan saya, itu pemahaman Kristen yang saya jelaskan kepada itu kamu. siapa? Saya mau dengarkan kamu itu kamu siapa? Ketika dengarkan, Kamu itu siapa? Kamu itu ketika saudara Ali bertanya, mengatakan Yesus itu tidak dibangkitkan tapi bangkit sendiri, saya tunjukkan dalilnya. Di kitab saudara Yesus dibangkitkan. Kan malu.
Oke, malu. Malu harusnya kamu malu. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak dibangkitkan, tapi dibangkitkan. Kamu masih punya wajah karena kamu tidak punya akal. Kamu harusnya malu. Tuhanmu dibangkitkan. Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhanku. Oke. Tuhanmu dibangkitkan dari kematian oleh Tuhanmu. Harusnya kamu malu Dia itu. punya kuasa yang membangkitkan dia. Tidak ada, dia dibangkitkan. Tidak ada kuasanya. Dia dibangkitkan. Oke, selesai. Selesai di situ. Yesus tidak ada kuasa. Dia dibangkitkan. Udah selesai. Oke. Nah sekarang Yesus mana yang Anda sembah? Yesus anak Bapa atau Yesus anak Ibu? Yang mana? Jawab. Daripada Yesus kabur lebih malu sebenarnya Om. Pertanyaan saya sederhana loh, saudara-saudara. Bilang kan tadi malu. Lebih malu Saudara, yang malu lah kok ada Tuhan dibangkitkan, kan lucu. Udah, jangan permalukan diri Anda. Sekarang kita lari ke Tuhan yang Anda sembah. Tuhan yang Anda sembah, Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapa? Jawab. Kenapa? Jadi begini. Yesus itu kabur. Jawablah, jawab. Yang Anda sembah ini Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapa? Jawab. Jawab. Itu tidak perlu dipermasalahkan itu. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa begitu bang. Nggak boleh. Sekarang jawab aja. Jawab saya. Yesus yang Anda sembah itu Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapak? Jawab. Jawab saya. Kan dulu bedanya. Jawab saya. Mulut besar. Saudaraku. Gurunda minta dijabarkan bedanya katanya Gurunda. Jabarkan dulu. Saudaraku Juma. Menurut kamu itu bagaimana? Jangan kamu selalu mulut besar lah si Juma Saudaraku ini. Juma. Kenapa Yesus kabur di Al-Quran? Loh kok kabur? Dia tidak berani. Kok kabur? mengatakannya. Yang kabur itu di kitabmu. Dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Itu di kitabmu. Gimana omong kosong? Waduh. Anak-anak ini. Kalau saya bisa buktikan, Kenapa Yesus kabur Juma? iya, nggak tahu, dia takut dibunuh. Kamu dibunuh di mana kau Juma? Omong kosong kau. Jadi kalau ada dalilnya gimana? Kau buktikanlah dalilnya, coba. Oke. Di dalam dengarkan, saya ingin membuktikan Yesus kabur. Di dalam Markus 14 nomor 52. Ayo. Lah kok ketawa? Lucu ya? Iyalah lucu Tuhan kabur. Iya pasti. Pasti. Kabur. Saya berdata, Bung. Saya memberikan data, saudara-saudara. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Oke? Jadi di dalam kitab saudara, ketika ada orang yang ditangkap, ada seorang anak muda yang kemudian melepaskan kain lenan, dengarkan, melepaskan kain lenan, lari dalam keadaan telanjang. Itu siapa? Kain lenan itu apa Juma? Kain lenan, baca Yohanes 13:4. Yesus melepaskan jubahnya lalu mengikat badannya, pinggangnya dengan kain lenan. Siapa yang lari tadi melepaskan kain apa? Lenan. Dari Markus ke Yohanes. Lompat dia. Enggak, saya tanya, yang menggunakan kain lenan siapa? Markus berapa Juma? Markus 14, Bang. Tuh. Markus 14. Iya. Nomor 51 sampai 52. Tuhanmu lari telanjang. Ada seorang muda. Juma dengar. Iya. Ada seorang muda yang pada waktu itu memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Iya. Mereka hendak menangkapnya. Iya. Terus mana larinya? Di bawahnya. Tetapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Aduh. Baca itu Juma. Ada seorang muda. Tuhan maha telanjang. Itu menunjukkan orang lain, bukan Yesus. Ke orang lain. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa? Semua ini ngomongnya ngawur banget. Kamu Siapa yang menggunakan kain lenan, saudara-saudaraku?
ada Cuma ini seorang ngomongnya nggak muda. masuk akal, dia ikut pikirannya dia sendiri. Siapa yang menggunakan kain lenan? Jangan emosi lah, santai-santai. Siapa yang Saya nggak menggunakan? emosi, kamu yang salah. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa? Bung, siapa yang menggunakan Ada kain nama lenan? di situ nggak? Siapa yang menggunakan kain lenan? Orang muda di sini, orang muda, seorang muda. Saya tanya, siapa yang menggunakan kain lenan? Coba Anda baca di Yohanes 13:4. Ada seorang muda. Dinda Kores tunjukkan Yohanes 13:4. Sebentar. Lompat lagi ke Sesuma ini kamu Iya. tahu baca nggak? Di situ ada nggak ada nama Yesus di situ. Si Juma ini terus aduh. Lalu bangunlah apa itu Gurunda? Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Cuma ini kan tidak tahu baca. Lalu Nggak ada nama Yesus di situ. mengambil sehelai kain lenan. Cuma Yesus di perjanjian baru yang menggunakan kain lenan, kawan-kawan. Itu loh. Ayolah. Berpikir. Siapa lagi? Di perjanjian baru siapa lagi yang pakai kain lenan coba? Siapa? Itu kan pakai umat Yahudi loh, bro. Ya iya, umat Yahudi mana di perjanjian baru yang pakai kain lenan? Coba, Semua siapa orang lagi? Yahudi lah. Mana dalilnya? Kamu tanya sama orang Yahudi sana pakai kain lenan. Udah gua tanya, nggak ada. Nggak ada. Ini kalau Ini teman-teman. di kepolisian ini ada orang lari telanjang, barang bukti tertinggal. Ada barang bukti yang ditinggalkan orang yang lari telanjang itu adalah kain lenan. Dicari siapa yang menggunakan kain lenan ini, dicari. Ternyata ketahuan Yohanes 13:4 yang menggunakan kain lenan yang ditemukan itu adalah yes no. Ya Yesus emang udah tua Yesus udah tua. Diri kamu sendiri Juma. Lalu Itu siapa sudah yang tua. menggunakan kain lenan? Siapa? Berarti kan ada orang lain pada saat itu. Iya, siapa? Kan sudah ada ditangkap bernama Yesus. Tapi di belakangnya ada juga orang yang berlari, ya, menggunakan kain lenan. Sekarang kita lihat, dengar. Sekarang kita lihat. Yang mau ditangkap siapa? Yesus. Kenapa mau dikejar lagi yang satu? Kenapa dikejar lagi yang satu? Kenapa? Kenapa yang satu itu pingin ditangkap juga? Kenapa? Bukankah Yesus sudah ditangkap? Pada saat itu kan bangsa Romawi ingin menangkap seluruh pengikut Yesus Kristus juga. Mana ada? Aduh, ngarang bebas. Itulah kan. Sekarang bebas. Jelaskan ngarang. Yang lari pakai kain lenan, Terus di PB dikonfirmasi, yang pakai kain lenan hanya Yesus. Tuh, Yohanes 13:4. Berarti Yesus lolos dari penyaliban. Yang disalib adalah orang Makanya Amsal 21:18 jelas dikatakan orang fasik dipakai untuk menggantikan orang jujur. Maka yang ditangkap itu adalah Yesus anak Bapa, anak ibu lari dengan telanjang. Anak bapak bahasa Ibrani-nya apa Gurunda? Barabas. Waduh, pas banget di sini. Yesus Barabas. Ini aja Pak Ali, tolong jujur. Lawan saya pakai ilmu, Bang. Jangan gini caranya. Pakai ilmu lawan saya. Jangan kayak gini. Kasihan. Terlalu tinggi ilmu kalian, jadi kalian terlihat bodoh jadinya. Lah emang kita bodoh kata Kristus kok. Gimana? Pak Ali. Saya pengen jujur Pak Ali, jujur Bang. Yang sering pakai kain lenan siapa Bang? Ya umat Yahudi. Umat Yahudi tanya. Oke, baik. Kenapa di perjanjian baru ditulis Bang? Dan pada saat itu Yesus kan umat Yahudi. Oke, jadi Yunani yang pakai kain lenan siapa bang? Yahudi katanya. Yahudi. Di ayat mana di dalam perjanjian baru bang? Di ayat mana? Iya. Saya tidak perlu Selain Yesus yang pakai kain lenan siapa bang di perjanjian baru bang?
Buat apa permasalahkan kain lenan? Nah, ya perlu dipermasalahkan karena di sini Ada yang lari orang yang mau telanjang. ditangkap pakai kain lenan. Kain lenan itu saya pesankan dari apa sana kain lenan? Lah. Kok jadi Udah jelas cuma satu orang yang pakai kain lenan, Yesus, Yohanes 13 nomor 4, masih aja Saya dibantah. belikan kain lenan sama abang. Memang kan enggak, maksudnya Tuhan menjadi manusia logis nggak? Logika masuk ya. Kenapa Tuhan lari dengan telanjang, kalian nggak terima? Tidak ada dibilang Tuhan, seorang muda dibilang, bro. Nah, tidak ada juga dibilang Yesus Tuhan. Alah. Susah. Kenapa tidak dibilang? Udah, begini aja. Yesus Barabas itu artinya Yesus putra Bapa. Yang Anda sembah ini Yesus putra Bapa atau Yesus putra Ibu? Tunggu. Yang Anda sembah ini Yesus putra Ibu atau Yesus putra Bapa? Jawab. Izin dong untuk sampai kesimpulan aja lah, karena saya pun sudah capek juga nih. Tidak ada pikiran. Ini dong, apa berdoa minta kekuatan Roh Kudus dong supaya bisa sampai pagi. Aduh, Abang-abang di sini katanya punya Roh Kudus. gitu kan. Gitu. Ya, makanya saya bilang saudara, hadapi saya dengan ilmu. Jangan begitu cara Anda. Hadapi saya pakai ilmu dong. Jangan cuma curhat gitu ya. Hadapi saya dengan Saya ilmu. itu iman kepada Yesus Kristus. Iya, Yesus yang mana? Putra Bapa atau putra Ibu? Hah? Putra Bapa atau putra Ibu? Kok putra Bapak, putra Ibu? Loh, kok Yesus jadi malu? itu Tuhan. Iya, dia putra Bapa atau putra Ibu? Tidak ada putra-putra. Waduh, mulai malu Itu dia. Allah Putra, apa maksudnya Allah Putra? Hah? Oh, Jadi gini. jadi gini. Ada tubuh, Allahu Akbar, Masya ada, Allah. ada darah, ada roh. Aduh, apalagi Di mana darah kalau misalnya beranak yang lahir roh di mana? Jadi gini. Kalau masalah Jadi gini, dua. apa namanya itu udah doktrin itu jadinya. Karena doktrin yaudah. itu harus diterangkan kepada orang yang mau menerima. Guru, aku izin ya. Ya, silakan. 5 menit. Ali, sebelum turun. Lanjut. Iya. Sebelum turun, gue pengen nanya, Yesus disalib jam berapa? Ini yang ngomong siapa nih? Ini Perah Istar, ini yang fotonya pakai burung merpati ala Mesir. Bus, keren kali ya. Iya. Yo X. Ya coba pengen tahu, Yesus disalib jam berapa? Sore. 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 Jam berapa? Bagus ini. Jamnya nggak tahu. Jam 3 lah ya, anggapnya jam 3 sore. Mau ya? Ya. Oke. Matinya jam berapa? Matinya pada saat matahari sebelum terbenam. Jam 5. Jam 5 ya? Sebelum hari Sabat. Sebelum hari Oke. Sabtu. Sebelum hari Sabtu, jam 5. Oke? Ah. Sekarang kenapa ini yang dinamakan firman Allah, Allah Putra, ada Roh Kudus di dalamnya, disalib baru 2 jam udah meninggal? Kok bisa gitu? Nah, berarti abang ini tidak membaca riwayat Yesus sampai ke kayu salib. Ngapain aja tuh? Riwayat Yesus sampai ke kayu salib ngapain aja tuh? Aduh, belum tahu nih saya nih. Dipukuli, ditusuk, Wih, buset. Oh iya ya, gitu ya. manusia biasa. Itu hanya berlaku kepada Yesus atau setiap orang yang mau disalib begitukan Bang Kores? Nah, Coba itu lihat ya. datanya Bang Kores. Coba Coba kita lihat lihat. cek datanya. Cek datanya. Dicambuk, dipukuli, diludahi begitu ya. Ya, Coba itu kita lihat hanya ya. berlaku hanya kepada Yesus atau setiap orang yang mau disalib? Coba. Nah ini Oh, dari datanya sini gimana ini? National Library of Medicine ya. Ini adanya di British Medical Journal. Di sini dibahas tentang eksekusi penyaliban dengan data-data sejarahnya, historical evidence ya. Nah ini dari Flavius Josephus, dia berkata begini. Mereka pertama, Flavius Josephus itu orang Yahudi, ini dia. Orang Yahudi dia. Orang Yahudi. Menerima Yesus tidak? Apa? Dia menerima Yesus tidak? Setelah dia menjadi Ya. bagian dari Romawi, dia menerima Yesus. Tapi dia Nah di Kristen sini dong? perhatikan. Yes, dia murtad dari Nah, Yahudi. they were first whipped. Mereka pertamanya dicambuk lalu disiksa dengan berbagai macam siksaan sebelum mereka mati. Itu. Nah, terus berikutnya di sini ya. Ini dari Lucius Annaeus Seneca. Perhatikan, Lucius Annaeus Seneca. Di masa-masa Roma adalah hal biasa untuk pertama kali penyaliban itu dicambuk di bagian belakang, bokong dan kaki dengan flagrum. Flagrum adalah cabuk pendek.
korban akan diwajibkan membawa salib mereka sampai ke tempat eksekusi, kan gitu. Iya, oke. Nah, terus di sini, jika korbannya kepala posisi di atas, bisa menghabiskan berhari-hari di atas kayu salib sebelum mereka mati. Lah Yesus, lu kok cuma 2 jam udah meninggal? Kepadamu, apa katanya tadi itu? Allah tuh? kepada apa nama ayatnya? Kepadamu diriku kuserahkan. Yesus menyerahkan dirinya. Lah ya kenapa diserahkan kok cepet banget makanya 2 jam? Pilatus heran. Karena Yesus Gini Ali ya, sebelum turun gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu sebelum Ali turun gini ya. Kalau disalib cuma 2 jam, semua manusia bisa bangkit. Bukan perkara mudah, bukan perkara susah itu. Jadi gini Gitu, kalau Li. bicara konteks Jadi semua gini, manusia 3. bisa bangkit, kuasa apa yang dimiliki manusia itu gitu? Muhammad aja tidak bangkit. Ya nggak perlu pakai kuasa. Loh, sekarang gini, Nabi Muhammad diracun Haibar itu kan 629, meninggalnya 632 syahid. 4 tahun, Yesus 2 jam meninggal. Kalah sama Nabi 4 tahun. Nabi 4 tahun. Disalibkan, menyerahkan. Nah ini orang-orang di kayu penyaliban yang tadi gue bacakan datanya itu biasa disiksa dulu korban penyaliban. Mereka bisa bertahan berhari-hari tanpa Roh Kudus sama sekali. Itu penjelasan mengenai orang yang akan disalib. Tapi Yesus itu menyerahkan dirinya. Nah iya itu dia, kalau posisinya menyerahkan dirinya kenapa nggak nunggu 3 bulan, nggak nunggu 3 hari, nggak nunggu 3 minggu? Ini 2 jam udah Untuk menebus Bang Perah ini supaya selamat. Lari Ya ke elah. pagan. Lu ya nebus dosa gua 2 jam, yang ketebus apa 2 jam? Saya berharap Bang Perah ini bisa diselamatkan gitu. Bakar Nah tai sapi aja. gini Ali. Misalnya gue punya utang 10 juta ya, Yesus datang, dia bayar 200.000. Yang punya utang ngelunasin nggak? Kok lari ke hutang sih? Otak dipakai bre. Ya iya, Yesus disalib cuma 2 jam. Kayak contoh kayak gini lagi, korban penebus dosa di perjanjian lama ya my bre, itu nggak ada tuh sapi, kambing, domba bangkit lagi tuh di hari ketiga, nggak ada. Mereka konsisten membayar dosa sampai akhir zaman. Dia menyerahkan dirinya. Nah iya menyerahkan dirinya. Kalau dia menyerahkan dirinya ya konsisten bayar utangnya gitu. Dia kembali kepada Bapa. Lah kenapa dia kembali bukannya bayar utang? Karena untuk menebus dosa manusia dia harus mati. Lah ya matinya kenapa 2 jam? 2 jam bayar apa ini 2 jam? Banyak manusia yang lebih menyakitkan matinya daripada Yesus. Banyak, bre. Dia bisa berkuasa terhadap dirinya. Ya berkuasa kok cuma 2 jam udah mati. Gini Om. Karena Apa? jadi Om itu tidak mengerti kenapa Yesus itu datang ke dunia. Ya mau ngapain coba ya kan gini. Gini. Kita ini menarik ini. Yesus datang ke dunia menebus dosa. Dosa siapa? Dosa Adam kan ya? Dosa Adam ya. Nama dikatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Karena Nah itu kenapa? Kenapa itu datang di mana zaman itu? Di mana Yohanes? itu? perjanjian baru itu saling berhubungan. Iya, ini posisinya gini Ali. Perhatikan, ngapain dia datang zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Taurat? Kenapa? Karena di sini kan Ada tidak apa? Tahun 1 Masehi ada apa? akan Ada apa tahun 1 datang. Masehi? Gue pengen tahu coba. Ada apa? Ada ajaran Romawi dan Yunani. Lah iya, kalau gitu kan gurunya berarti Mesias Romawi Yunani bukan Mesias Iya, yang betul. Makanya gue tanya tadi, kalian itu menyembah anak bapak atau anak ibu? Iya Ali. Coba logikanya dipakai deh Ali. Ini ada Taurat. Taurat digenapi dengan penyaliban hukum Roma. Kok bisa-bisanya hukum Tuhan digenapi dengan hukum Roma? Daripada kita capek berdebat-debat gini kan, karena masalah keimanan abang-abang ini tidak Saya lagi, saya dikit. Ali, saya lagi dikit 1 menit. Bang Ali, sebelum Anda pamit. Bang Ali, sekarang 1 menit. Bang Ali ya, kamu nggak kangen dengan suaraku. Jadi satu-satunya orang, Ada lama juga. ya, satu-satunya orang yang pernah aku dengar di muka bumi ini yang rela mati disalib hanya Yesus. Luar biasa. Semua orang biasanya kalau mau dibunuh itu pasti melawan. Cuman Yesus aja yang pasrah. Saya mau pengen nanya, bukan itu pertanyaannya. Yesus itu, ya, Yesus itu orang Yahudi apa orang Yunani? Dia keturunan Maria. Maria itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Oke.
Artinya Tuhan Anda orang ya? Orang Yahudi. Iya, Tuhan Anda orang Yahudi. Iya. Iya, udah Manusia. selesai. Orang Yahudi. Iya, udah Tuhan Anda orang. Jadi yang ngomong loh, bukan saya. Sama ini juga Bang Andi yang lucu, kok bisa-bisanya Yesus tuh karena tipu ahli Taurat ya. Ahli Taurat tahu nih hukum Taurat akan digenapi kan gitu. Nah, dia jebak Yesus supaya Yesus matinya itu dengan cara Roma, enggak dengan cara Taurat. Jadinya Taurat udah batal deh. Jadi gini saya balik nanya nih. Jadi mati secara Taurat itu bagaimana? Iya, di mati secara Taurat coba deh dicek di imamat, coba dicek deh. Ada disembelih, Dirajam. ada dirajam gitu loh, ada dibakar. Lah lu kok matinya pakai cara Roma disalib? Dia mati itu menyerahkan dirinya. Iya, kenapa kejebak gitu? Kenapa pakai cara Roma matinya? Udah gitu cuma 2 jam lagi. Penonton kecewa dong 2 jam. Dia menyerahkan dirinya, abang-abangku. Dia menyerahkan dirinya ke Yahudi atau ke Roma? Ini supaya selamat di dalam udah Ya masa selamat pakai cara Romawi, Maibre? Biarin lah. Kan susah kan, Bang? Ya udah makanya turun Ali gitu. Logika dipakai gitu. Jadi udah diakui Pak. Jadi Pak Ali udah mengakui satu-satunya manusia yang tidak melawan yang mau dibunuh adalah Yesus. Tapi lari telanjang. Oh, melarikan diri. Melarikan diri Anak muda telanjang. itu bukan Ada Yesus. lagunya ya? Oh, ada Mana lagunya. ada bukan Yesus, dia melepaskan kain lenan, ya Yesus lah. Nanti Bang Juma mau pakai kain lenan enggak? Biar saya pesan dari dia. Nggak bisa, itu cerita yang ada di kitab saudara. Gua punya tapi warna merah. Nanti dipakai deh. Nah, ada tuh yang punya kain lenan tuh. Siapa tadi tuh? Saya. Ada. Nah, itu kan. Jadi semua orang bisa pakai kain lenan. Sudah terpecahkan faktanya. Apa kain lenan gua punya Yesus ya? Ah, itu kan. Nah, sekarang kita olah TKP. Ada nggak selain Yesus menggunakan kain lenan? Tidak ada Pak Lamsan di situ. I don't know, I don't know. but I don't care about that. Bon, nggak peduli. Iya, karena intinya Yesus mati. I don't know. Menyelamatkan Nggak semua mau tahu. Sama ini Gurunda, ini orang Kristen juga bohong ya. Mereka mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, tapi mereka nggak cerita kalau bangkitnya tuh di goa, Gurunda. Iya, Ini yang menyebalkan. Iya, dia bangkit di goa itu. Bangkit dari aturannya- pingsan mungkin. Oh, itu kan bisa, semua orang ya bisa kayak gitu. Disalib 2 jam, bangkit di goa, semua orang bisa, nggak perlu Tuhan. Sebenarnya keliru itu. Begini ya, kalau tentara Romawi sudah berhasil membunuh Yesus, ya masa nggak ada yang tahu bangkit lagi di hari ketiga? Mestinya lu nungguin dong di pinggir gua. Lu hidup lagi, gua habisin lagi lo. Mestinya disalib 2 kali bang. Jangan Murid-muridnya dibiarin nggak hidup. ada. Berarti abang-abang sini tidak membaca Alkitab. Apa itu bang? Pada saat itu malaikat turun menidurkan semua tentara ya apa? Berarti Romawi. telat dong. Malaikat telat. Mestinya sebelum dibunuh dia turun. Ketawa dia. Karena gini, dia sudah dijanjikan bahwa bangkit pada hari ketiga Di mana itu? Di mana tertulis itu? Di mana? dalam kisah Sebenarnya Mazmur apa tahu. sih efeknya kepada dunia ketika Yesus disalib? Iya, itu satu. Yang Ini yang kedua, kegunaan ya kalau untuk misalnya dunia. matinya di kayu salib, bangkitnya di kayu salib juga seenggaknya gitu loh. Baru Efeknya apa efeknya? Red. Coba dijawab bang. Abang siapa Efeknya tadi apa ngomong? Yesus mati disalib untuk dunia? Untuk tatanan kehidupan manusia ini apa? Abang siapa yang ngomong tadi? Sugi Kristologi. Supaya Bang Siko lagi selamat dalam Yesus. Salah jawab. Saya tanya efek untuk dunia bang. Contoh ya, contoh Musa ketika Tuhan mengutus juru selamat, yaitu Musa. Anda baca di dalam Yesaya 19 ayat 20. Itu dia, Abang menerima bentar Yesus bang, sebagai jangan juru dipotong selamat, dulu bang. itu memberi Ya efek itu kepada Musa dunia. bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ya. Nah sekarang Yesus diutus ke dunia, efeknya untuk manusia ini apa? Untuk manusia menyembah manusia, Gini loh. Gini. agar manusia menyembah Efeknya manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad, bang, ya. Allah mengutus Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Dia bisa membebaskan seluruh bangsa Arab menyembah patung. Ya, bangsa Arab menjadi bangsa yang terhormat yang tadinya bangsa barbar. Nah, sekarang Tuhan datang ke dunia
Apa efeknya untuk dunia? Coba terangkan kepada saya. Untuk manusia nyembah manusia. Supaya abang kristologi ini selamat. Salah. Supaya kalau ada lagi orang yang mengaku Tuhan disalib lagi itu. Bentar bang. Sekarang setelah Yesus disalib, apakah seluruh manusia itu selamat masuk surga? Yang percaya Yesus. Yang percaya, yang nggak percaya nggak? Kalau abang nggak percaya, abang tidak selamat. Nah, berarti nggak ngefek itu bang. Karena ketika Musa diutus oleh Tuhan, siapa yang percaya kepada Musa, dia selamat. Bahkan Yesus kalau tidak mengikuti aturan Musa masuk neraka dia. Ya, Jadi gini, itu Bang. kalau hal-hal semacam itu sudah terjadi. Walaupun Yesus tidak datang, siapa yang mengikuti Nabi yang diutus itu selamat bang. Jadi Yang gini, saya Bang. tanyakan efeknya, contoh nih, Musa diutus oleh Tuhan. Gini, Ya, abangku. efeknya apa untuk bangsa Israel? Terbebas dari perbudakan di Mesir. Betul Nabi sekali. Muhammad diutus oleh Tuhan, bangsa Arab bebas dari kebodohan. Sekarang Yesus diutus ke Israel, apa efeknya? Aku Yang nyata, efek nyata itu apa? untuk menyelamatkan umat manusia. Efek nyata itu nggak nyata itu bang, efek nyata bang, efek nyata. Ali itu janji caleg, Ali itu janji caleg. itu. Menurut Efek umat nyata. Muslim. Menurut umat Muslim, bagi kita umat Kristen itu efek Enggak yang nyata. konkret di dunia sekarang pas kita Yang hidup konkret. gitu loh. Semua umat negara yang Kristen damai sejahtera. Kata siapa? Coba Bang Gores, tunjukin Bang Gores. Negara yang paling kriminalnya paling banyak itu agamanya apa? Negara apa Bang Gores? Coba cek Bang Gores. Siapa tahu Islam ya gara-gara Siapa tahu Islam, Mbak coba. Yesus, siapa tahu. Negara kejahatannya yang paling tinggi itu agama apa Bang? Bang Gores. Semuanya Coba dicek dulu. Coba dicek dulu. Ini loh, ini nih. Efek Ini nyembah Yesus. kamu tadi mengatakan negara mayoritas Kristen damai sejahtera. Coba dicek. Dicek Bang. Kita lihat efek nyembah Yesus, efek Kita nyembah bicara Yesus. data, kita bicara data. Kasihilah musuhmu. Artinya itu tidak boleh musuh. Percuma bakal dia nggak percaya. Nah, iya kasihlah musuhmu ya. Nah, ini efek hukum kasih. Kita lihat efek hukum kasih. Ini statistik untuk kasus pembunuhan by negara-negara tahun 2003 ya. Ini siapa tahu Suriah, Yemen siapa tahu. Siapa tahu Islam, negara Islam. El Salvador, Honduras, Oh, Muslim itu, mayoritas Venezuela. Muslim. Loh, mana Suriah, Yaman, Arab, Brunei, kok nggak ada ini? Loh. El Salvador mungkin Islam, El Salvador mungkin kita lihat El Salvador. lah. Dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Gue bilang dia nggak El percaya. Salvador religion. Katanya mayoritas Kristen damai sejahtera itu kok pembunuhan tingkat tinggi di situ, Bang. Jadi gini, Bang. Percuma, Hukum Bang. kasih. Karena abang itu tidak mau menerima, itu aja sih intinya, Bang. Kalian itu nggak modern. Nah ini yang udah menerima kawanku. Ini udah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Mereka langsung jadi 10 negara juara dalam kasus pembunuhan. Jadi gini, Bang, ya. Jadi gitu ya 17. Nggak bakal diterima dah kan lu, percuma. Iya. Bible-nya aja sendiri. Efek konkretnya apa, Bang? Efek konkretnya, Bang. Memberikan Ya Tuhan Misalnya gini loh, mengutus Nabi. efek konkret itu kayak gini loh ya. Ya satu gini ya. Efek konkret itu kayak gini loh. Misalnya menyembah Yesus, efeknya Iblis pensiun apa kesalahannya gitu loh. karena sudah ada yang mewakili. Sudah mulai melebar jadinya. Efeknya nyembah Yesus satu. oh dikasih. Ya, efeknya nyembah Yesus nih ya. Satu, iblis berkurang tapi nambah saudara. Dua, si obok-obok semakin merajalela. Tiga, narkobok merajalela. Alkohol merajalela. Babi habis habitatnya. Ketiga, jeruk makan jeruk disahkan di gereja. Itu efeknya tuh banyak banget sih. Nah, kami tidak makan babi, kami haram tuh babi. Oh iya. Ya, dalam Imam 11 itu diharamkan. Oh, Advent ini. Iya, ya. Itu aja lah, Bang, ya. Advent. Oh, ada sahabat ya kali. Sabar. Oh, Advent dia saudaranya ini Bu
Ibu Sabdarni, Advent Iya, dia. benar. Budarni, Ferry Suwawa. Nah, Ya. kalau begitu kita tanya, kalau Anda sahabat, kuduskan hari Sabat di keluaran itu, terus hari Minggu itu nasibnya bagaimana ya? Ya hari biasa dong. Enggak, itu ada perintahnya enggak? Karena 6 hari lah lama kau bekerja dan kuduskan hari ke-7 yaitu hari Sabat. Iya, maksud saya hari Minggu, Sabat kan Sabtu. Nah, Iya. ini mayoritas gereja hari Minggu bagaimana nasibnya tuh? Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kayak Itu bukan pribadi lagi tuh masa, hampir 2 Saya miliar. kembalikan kepada abang-abang ini mau nggak terima Yesus gitu aja sih intinya. Kok kelari ke saya? Mereka juga sama loh, nggak ada perintahnya hari Minggu. Ya, Ali, nggak Ali, bawa ah. apa-apanya yang mau diterima tuh, Gini Pak. Ali, dalam Perubahan Islamnya apa Ali, yang dibawa Yesus ke dunia ini apa? Biar saya bisa mengikuti. iya itu satu. Sama ini Ali, Perubahan dalam apa yang Islam. bisa ditunjukkan Yesus untuk dunia ini? Coba, apa bisa mengalahkan Nabi Muhammad? Untuk perubahan nyata ya, saya minta perubahan nyata deh. Kasihilah musuhmu. Gimana cara ngasih iblis? Hah? Cara ngasih iblis gimana tuh? Bagus ini. Abang mau nggak mengasihi iblis? Lah katanya kasihilah musuhmu. Lah, Iblis musuhmu bukan, Bang? iblis itu kan udah lain konteks. Enggak, musuhmu bukan. Kita sesama manusia sekarang. Musuhmu bukan. Abang ini iblis atau manusia sekarang? Abang-abang Maling, iblis atau maling, manusia? maling itu musuh nggak? Maling itu musuh nggak maling? Ya, musuh. Jadi kalau sama manusia. kalau kasih musuhmu, misalnya anakmu diperkosa terus istrimu yang kamu kasih gitu. Dari itu kita kembali kepada hukum. Bukan itu hukum. Gitu. Iya kan? Misalnya kan ajaran Yesus gini, ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, dilempar batu, balas pisang, diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah, diperkosa istrimu, kasihkan anakmu, kan begitu, Bang? Apabila Jangan orang dihukum tidak itu. menerima Yesus tidak akan melakukan hal buruk. Iya, ketika orang yang menerima Yesus ini ketemu begal, yang dikasih apa oleh orang yang menerima Yesus ini gitu loh. Balik ke hukum yang berlaku. Hukum kasih dong. Hukum yang ada pada saat itu dong. Lo gimana? Kok jadi hukum pidana ya? Kalau hukum pidana Hukum kasih nggak berlaku jadinya. Kok nggak berlaku? Kita kan tidak mengenal. Kalau perpuluhan hukum kasih, kalau kejepit hukum negara gitu. Coba, Jadi gini. kalau kamu dirampok, kasihi rampok itu ya. Masih berlaku nggak itu? Tanya kamu ya. Tunggu Kevas tunggu ya. Ini Ali mau pamit. Ali buat lu satu ya. Dalam Islam, kalau ada Tuhan berkelapis itu berhala. Itu berhala. Gimana? Dalam Islam, kalau ada Tuhan punya kelamin itu berhala. Mau bentuknya kayak gimana itu berhala. Gitu, Maibre. Itu Kalau Islam. seperti jakar kuda, Yang satu. Baik, ya. satu. Apa? Itu Islam. kalau seperti jakar kuda itu bagaimana itu? Ya, apalagi. Kiranya jahat orang Islam. Yang menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita loh. Ah iya. Nah, apalagi kalau kelaminnya 2 gitu. Wanita dan perempuan nggak bisa berhala total. Jadi abang-abang ini merupakan gambaran dari Allah. Ajarannya nggak benar itu. Nggak bisa. Islam tuh. Coba bayangin, itu perut Maria segede apa tuh ketika melahirkan Allah? Allah dilahirkan manusia itu segede apa perutnya tuh? Seperti manusia biasa, Pak. Udah, Ali udah nih ada ini baru nih. Ada apa namanya? Ada domba korbanan baru. Kenapa Kemas kok nyari Gurunda lah? Silakan Gurunda, gas. Ya Pak Ali, makasih ya Pak Ali, nggak usah dimaafkan kalau nggak ada yang salah ya. Shalom ya. Iya ya. Yo, hidayah sampai kepadamu. Amin, Allahumma amin. Tetap ya. Dalam nama Yesus semuanya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus semua diberikan. Ya. Ganti pemain.